Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mengenai peramalan dan pengukuran permintaan pasar. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada Zarah Eka Nur Saputri dengan NPM 041, ada yang kedua Martania Dwi Hapsari dengan NPM 051, yang ketiga ada Yolanda dengan NPM 087, dan yang terakhir ada saya sendiri Rizky Ananda Yulia dengan NPM 0147. Yang selanjutnya, kelompok kami akan membahas mengenai yang pertama adalah ukuran permintaan pasar, yang kedua kosakata pengukuran dan permintaan, yang ketiga memperkirakan permintaan saat ini, yang keempat adalah memperkirakan permintaan di masa depan. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama melakukan riset pemasaran adalah mengidentifikasi peluang pasar. Setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran, pertumbuhan, dan potensi laba dari masing-masing peluang pasar. Peramalan penjualan digunakan oleh Departemen Keuangan untuk meningkatkan kas yang dibutuhkan untuk investasi dan operasi, oleh Departemen Manufaktur untuk menentukan kapasitas dan tingkat hasil, oleh Departemen Pembelian untuk mendapatkan jumlah persediaan yang benar, dan oleh Departemen Sumber Daya Manusia untuk memperkerjakan jumlah pekerja yang diperlukan. Terakhir, Departemen Pemasaran bertanggung jawab untuk menyiapkan peramalan penjualan. Nah, jika peramalannya cukup jauh dari hasil, perusahaan akan menghadapi kelebihan atau kekurangan persediaan. Peramalan penjualan didasarkan pada perkiraan permintaan. Maka manajer harus mendefinisikan apa yang mereka maksudkan dengan permintaan pasar. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ukuran permintaan pasar. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada untuk suatu penawaran pasar. Tetapi ada banyak cara yang produktif untuk memecah pasar. Di antaranya yaitu yang pertama, pasar potensial. Pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki tingkat minat cukup besar terhadap penawaran pasar. Meskipun demikian, minat konsumen tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka juga mempunyai penghasilan dan akses yang cukup besar terhadap produk. Kemudian yang kedua, terdapat pasar yang tersedia. Pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Bagi beberapa penawaran pasar, perusahaan atau pemerintah mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Contohnya, suatu negara bagian mungkin melarang penjualan sepeda motor untuk semua orang yang berusia di bawah 21 tahun. Orang dewasa yang memenuhi syarat membentuk pasar tersedia berkualifikasi atau kumpulan konsumen yang mempunyai minat, penghasilan, akses, dan kualifikasi terhadap penawaran pasar tertentu. Kemudian yang ketiga terdapat pasar sasaran. Pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar. Sebagai contoh, perusahaan bisa memutuskan untuk berkonsentrasi pada usaha pemasaran dan distribusinya di pantai timur. Kemudian yang terakhir terdapat pasar terpenetrasi. Pasar terpenetrasi adalah kumpulan konsumen yang membeli produk perusahaan. Kemudian yang selanjutnya ada ukuran permintaan pasar. Pada slide kelima ini terdapat gambar, maksudnya perusahaan dapat menyiapkan hingga 90 jenis estimasi perkiraan permintaan yang berbeda. Permintaan dapat diukur untuk 6 level produk yang berbeda, 5 level ruang yang berbeda, dan 3 level waktu yang berbeda. Seperti gambar di atas, setiap ukuran permintaan melayani suatu tujuan tertentu. Perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, perencanaan produksi, dan peminjaman uang tunai.
Perusahaan dapat memperkirakan permintaan regional untuk lini produksi utamanya guna memutuskan apakah mereka akan melakukan distribusi regional atau tidak. Kemudian yang selanjutnya ada kosakata pengukuran permintaan. Konsep utama dalam pengukuran permintaan adalah permintaan pasar dan permintaan perusahaan. Permintaan pasar. Langkah pertama pemasar dalam mengevaluasi peluang pasar adalah memperkirakan total permintaan pasar. Permintaan pasar atau market demand untuk sebuah produk adalah total volume yang akan dibeli oleh kelompok pelanggan tertentu di wilayah geografi tertentu dalam periode waktu tertentu pada lingkungan pemasaran tertentu di bawah program pemasaran tertentu. Kemudian tertera pada gambar sumbu horizontal menunjukkan tingkat kemungkinan pengeluaran pemasaran suatu industri yang berbeda-beda dalam suatu periode tertentu. Kemudian untuk sumbu vertikal memperlihatkan tingkat permintaan. Kurva dalam gambar menunjukkan estimasi permintaan pasar yang dihubungkan dengan berbagai tingkat pengeluaran pemasaran yang dilakukan industri tersebut. Tingkat pengeluaran pemasaran yang tinggi pertama-tama dengan laju yang meningkat, kemudian dengan laju yang semakin menurun. Pengeluaran pemasaran yang melewati tingkat tertentu tidak akan lagi merangsang permintaan. Hal ini menunjukkan batas atas dari permintaan pasar yang disebut potensi pasar. Pada gambar di atas, jarak antara Q1 dan Q2 yang relatif lebih besar menunjukkan sensitivitas permintaan terhadap pemasaran. Ada dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar yang dapat diperluas dan yang tidak dapat diperluas. Pasar yang dapat diperluas ukurannya cukup terpengaruhi oleh tingkat pengeluaran pemasaran yang dilakukan industri bersangkutan. Sedangkan pasar yang tidak dapat diperluas adalah sebaliknya. Kemudian pada slide ini kita akan membahas mengenai kosakata pengukuran permintaan. Yang pertama ada peramalan pasar. Hanya ada satu tingkat pengeluaran pemasaran industri yang sebenarnya akan terjadi. Peramalan pasar ini disebut juga pasar yang berkorespondensi. Kemudian yang kedua ada potensi pasar. Potensi pasar adalah batas yang didekati oleh permintaan pasar ketika pengeluaran pemasaran industri mendekati tingkat tak terbatas untuk satu lingkungan pemasaran. Perusahaan yang tertarik pada potensi pasar mempunyai minat khusus dalam presentasi penetrasi produk, yaitu persentase kepemilikan atau penggunaan produk atau jasa dalam populasi. Perusahaan mengasumsikan bahwa semakin rendah persentase penetrasi produk, maka semakin tinggi potensi pasar. Meskipun hal ini mengasumsikan bahwa semua orang pada akhirnya akan berada di pasar untuk setiap produk. Kemudian yang selanjutnya ada permintaan perusahaan. Permintaan perusahaan adalah bangsa permintaan pasar yang diperkirakan perusahaan pada tingkat alternatif dari usaha pemasaran perusahaan dalam suatu periode tertentu. Permintaan perusahaan tergantung pada bagian persepsi konsumen terhadap produk, jasa, harga, dan komunikasi perusahaan relatif terhadap pesaing. Kemudian yang selanjutnya ada peramalan penjualan perusahaan. Peramalan penjualan perusahaan adalah tingkat penjualan perusahaan yang diharapkan berdasarkan rencana pemasaran terpilih dan lingkungan pemasaran yang diasumsikan. Kemudian yang selanjutnya ada potensi penjualan perusahaan. Potensi penjualan perusahaan atau company sales potential adalah batas penjualan yang didekati oleh permintaan perusahaan ketika perusahaan pemasaran perusahaan meningkatkan relatif terhadap usaha pesaing. Batas absolut permintaan perusahaan adalah tentu saja potensi pasarnya. Keduanya akan sama jika perusahaan mendapatkan 100% pasar. Memperkirakan permintaan saat ini. Nah, sebelum itu kita harus membahas mengenai total potensi pasar. Total potensi pasar atau total market potential adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri sepanjang suatu periode.
di kondisi lingkungan tertentu. Nah, cara umum untuk memperkirakan total potensi pasar adalah mengalikan jumlah pembeli potensial dengan harga. Salah satu variasi dari metode ini adalah rasio rantai, yang mengalihkan jumlah dasar dengan beberapa persentase penyesuaian. Nah, ini kita bisa lihat pada gambarnya ya. Gambarnya ini adalah untuk memperkirakannya. Nah, lalu pada potensi ini ada yang namanya potensi pasar suatu wilayah. Karena perusahaan harus mengalokasikan anggaran pemasaran mereka, secara optimal pada wilayah-wilayah terbaik mereka harus memperkirakan potensi pasar berbagai kota, negara, atau negara bagian. Dua metode ini untuk menilai potensi pasar suatu wilayah, yaitu dengan metode pembentukan pasar, yang terutama digunakan oleh pemasar bisnis, dan metode indeks multifaktor atau pemasar konsumen. Nah, pada potensi pasar suatu wilayah ini ada dua metode. Yang pertama itu metode pembentukan pasar. Yang kedua itu metode indeks multifaktor. Nah, metode pembentukan pasar ini maksudnya adalah mengidentifikasi semua pembeli potensial di setiap pasar dan memperkirakan potensialnya. Metode ini sangat akurat digunakan karena kita memiliki daftar pembeli potensial dan perkiraan yang baik. Kesulitannya adalah tidak selalu mudah untuk dikumpulkan. Nah, yang kedua, metode indeks multifaktor itu perusahaan konsumen harus memperkirakan potensi pasar dengan pelanggan yang tidak terlalu banyak. Metode yang familiar adalah metode langsung, yaitu dengan mengobservasi secara langsung. Nah, yang kedua itu ada penjualan industri dan pangsa pasar. Selain memperkirakan total potensi dan potensi wilayah, perusahaan harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Cara lainnya untuk memperkirakan penjualan itu bisa membeli laporan dari perusahaan riset pemasar yang mengaudit total penjualan dan penjualan merek juga. Nah, karena distributor pada umumnya tidak memasuk informasi tentang seberapa banyak produk pesaing yang mereka jual, pemasar barang bisnis hanya mengetahui sedikit saja hasil pangsa pasar mereka. Nah, dalam memperkirakan permintaan masa depan ini ada banyak hal ya. Nah, sebelumnya ada penjelasan sedikit mengenai memperkirakan permintaan masa depan. Jadi, tidak banyak produk dan jasa yang dapat diramalkan dengan mudah karena tingkat tren yang konstan dan persaingan yang stabil maupun tidak stabil. Perusahaan umumnya memperkirakan ramalan ekonomi makro, lalu diikuti dengan ramalan industri. Kemudian, menggunakan penjualan perusahaan. Nah, peramalan ekonomi makro ini mencakup proyeksi inflasi, tingkat pengangguran, suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, peramalan PDB yang digunakan oleh perusahaan beserta ramalan lainnya. Nah, untuk memperkirakan masa depan, permintaan di masa depan itu kita bisa menggunakan berbagai metode. Yang pertama itu ada survei maksud atau intensi pembeli. Nah, peramalan atau forecasting ini adalah seni mengantisipasi apa yang mungkin dilakukan pembeli dalam kondisi tertentu.
Nah, perusahaan riset dapat melaksanakan survei maksud pembeli menyangkut pabrik, peralatan, dan bahan. Yang kedua ini ada gabungan pendapat tenaga penjualan. Nah, mewawancarai pembeli dianggap sebagai metode yang tidak praktis ya. Cara praktisnya itu kita dapat meminta wiraniaga dalam memperkirakan penjualan di masa mendatang. Hanya sedikit perusahaan yang memperkirakan tenaga penjualan tanpa penyesuaian. Nah, peramalan tenaga penjualan membawa sejumlah manfaat yang mana wiraniaga akan lebih mudah mengetahui tren yang sedang berkembang. Yang ketiga itu ada pendapat ahli. Perusahaan juga dapat melakukan peramalan dari para ahli, termasuk penyalur, distributor, pemasok, konsultan pemasaran, serta asosiasi dagang. Banyak perusahaan yang membeli peramalan ekonomi. Terkadang perusahaan juga menyiapkan ahli untuk meramalkannya. Yang keempat ada analisis penjualan masa lalu. Nah, perusahaan dapat mengembangkan peramalan penjualan berdasarkan penjualan di masa lalu. Analisis tersebut dapat mengukur sejumlah faktor kausal terhadap penjualan. Lalu yang terakhir itu ada metode uji pasar. Ketika pembeli tidak merencanakan pembelian, maka peramalan tidak dibutuhkan. Uji pasar secara langsung ini dapat membantu meramalkan penjualan produk baru atau menetapkan penjualan produk pada distributor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila masih ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.